tidak ada neraka. Ini dia kata Epikuros. Halo guys, balik lagi di channel Bernard bersama host kalian Bernard. Dan di video kali ini, gue bakal ada video namanya Ngopi Lagi atau Ngobrolin Filosofi, entah episode keberapa. Dan di video kali ini gue bakal ngomongin salah satu filosofi yang menarik banget, yaitu Epikurianisme. Epikurianisme ini adalah sistem filsafat yang didirikan berdasarkan ajaran Epikuros sejak abad ke-370 sebelum Masehi. Nah, Epikuros ini itu adalah seorang ateis ya, ngikutin jejak Demokritos. Dan karena dia itu merupakan seorang ilmuwan, dia itu sangat berpaku pada sains. Jadi dia itu orangnya sangat materialistis. Dia itu menentang takayul dan juga campur tangan para dewa atau para Tuhan. Epikuros berpendapat bahwa tujuan hidup utama manusia itu adalah ataraksia atau kebahagiaan yang sederhana. Dan ini hanya bisa dicapai dengan penghinaan rasa sakit atau aponia dan juga pencarian kesenangan sederhana. Tapi ya nekalin lagi nih, kalau kebahagiaan yang sebenarnya sederhana itu harus sederhana, bukan suatu kebahagiaan yang terlalu berlebihan dan merusak. Nah, buat mencapai kebahagiaan, seseorang itu harus ngindarin hal-hal yang nggak perlu. Mencari kebahagiaan yang sederhana, yang bukan suatu kebahagiaan yang besar-besar banget. Kayak misalnya persahabatan, kontemplasi, terus juga kebebasan. Nah, Epikuros ini berpendapat kalau hal-hal kayak ketakutan, kayak misal takut mati atau takut sama dewa-dewa, campur tangan para dewa, itu merupakan satu hal yang menghambat sekali dengan kebahagiaan ini bisa terjadi. Nah, menariknya nih, dia tuh nolak tentang adanya hukuman abadi setelah kematian, yang mungkin kalau di kita itu dianggapnya neraka lah ya. Dan itu kan memang sangat bertentangan sekali dengan ajaran yang kita tahu selama ini. Dia percaya kalau jiwa manusia itu semuanya bersifat fana. Ya, pendek kata atensi etika dalam Epikuros ini adalah kebahagiaan dalam kenikmatan. Implikasi lain dari gagasan Epikuros adalah peranan akal budi manusia. Dia sangat menekankan kebijaksanaan atau pronesis. Dia menganggap kalau manusia itu ya seniman hidup. Sebagai orang bijaksana, manusia punya akal budi dan manusia bisa mempertimbangkan gitu hal-hal yang harusnya mereka pilih untuk mencapai kebahagiaan tertentu. Bagi ini ya bersifat long term, bukan hanya kebahagiaan yang temporal. Selain itu, orang bijaksana ini juga mampu mengkalkulasi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar dapat menikmati kepuasan. Pendeknya, sebagai seniman hidup, manusia itu harusnya mampu memperhitungkan hal-hal apa yang mereka perlu untuk mencapai kebahagiaan dan juga mengeliminasi semua hal-hal yang mereka nggak perlu. Nah, balik lagi nih, tiap orang ini punya cara beda-beda menurut Epikurianisme tentang bagaimana cara mereka approach terhadap kesenangan mereka masing-masing yang tadi. Nah, karena fakta ini setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk mencapai kebahagiaan tadi, tentunya akan ada aja gitu kecenderungan untuk salah satu orang memiliki sifat yang lebih tinggi egonya. Karena kebahagiaan jadi salah satu hal yang harus dicari dan diperuntukkan untuk dirinya sendiri, orang yang tinggi sekali egonya itu nggak peduli sama adanya orang lain di sekitarnya. Bahkan justru eksistensi dari orang lain beserta tindakan yang ditimbulkan oleh orang lain itu jadi hambatan buat mereka dan mereka berusaha untuk mengeliminasi orang ini. Nah, semakin orang bernafsu untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya mereka tuh nggak perlu-perlu banget gitu, itu akan menjadi salah satu kehancuran untuk diri mereka sendiri. Epikuros ini dalam ajarannya itu menekankan penting sekali akar relasi persaudaraan dan persahabatan. Maksudnya itu ya kalau orang mau hidup bersama, menjalin persahabatan, menjalin relasi, itu ya bakal juga menimbulkan kesenangan dan kedamaian bagi orang masing-masing. Karena Epikuros ini nyatain kalau manusia itu bisa ngalamin kebahagiaan penuh dengan relasinya terhadap orang lain. Jadi buat cari benang merahnya ya, etika Epikurianisme ini ngajarin kalau manusia itu harus jadi orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu apa? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu kalkulasi apa-apa aja hal yang dibutuhin oleh hidupnya untuk mencapai kebahagiaan sederhana yang sejati atau ya yang long term sepanjang hidupnya. Dan kebahagiaan itu nggak selalu ditemuin dalam hal-hal pemuasan ya, kayak misalnya minum-minuman beralkohol atau melakukan obat-obatan terlarang. Karena ya lagi-lagi apa yang udah dijelasin sebelumnya, kalau hal-hal kayak gitu ya sifatnya kesenangan temporal aja gitu, bahkan merusak diri sendiri juga lebih parah lagi. Tapi yang dicari dari Epikurianisme ini adalah kesenangan yang sederhana, berdasarkan dari relasi manusia, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa perlu berpikir panjang. Itu adalah yang ditekankan oleh gagasan Epikurianisme ini. Nah, dengan ini etika Epikurianisme ini juga memperoleh peranannya sebagai suatu seni bagi orang-orang yang ngejalaninnya. Ya gitu aja guys tentang filosofi Epikurianisme ini. Mungkin next gue bakal bahas filosofi-filosofi lain yang nggak cuma di Eropa aja terbentuknya, tapi juga di filosofi-filosofi Asia Timur lainnya yang banyak banget tuh belum gue bahas. Ya udah guys, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next videos.